Senyawa yang memiliki ion kompleks biasanya disebut senyawa koordinasi. Ini ya. Ini jadi ligannya, ada ligan H2O, NH3, Cl minus, Cn minus yang bermuatan negatif ya. Biasanya ligan itu kalau tak bermuatan negatif adalah molekul polar. Sekarang kita lihat ya. Di sini contohnya kobal C3 6 kali warnanya orange. Ini 5 kali warnanya purple, 4 kali warna green, yang 4 kali juga warnanya violet. Kalau kita buat ya seperti ini rumusnya jadinya. Ini yang pertama ya. Orang tahu rumusnya molekul seperti ini. Rumus ya awalnya original formalism. Kalau yang modern sekarang kobal NH3 6 kali Cl. Jadi ada 3 buah Cl. Kalau di sini ada 2 buah sini ya Cl bebasnya. Kalau ini warna yang berbeda green sama violet karena satu yang trans, satu yang cis. Jadi warnanya berbeda. Sama-sama hanya memiliki satu. Jadi apakah dia cis atau trans itu mempengaruhi juga warnanya meskipun hanya satu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita tahu umumnya senyawa kompleks itu berwarna brightly color ya. Jadi warnanya berbeda. Jadi warna ini sekarang kita masuk ke teori Werner sedikit ya. Kata Werner dia mengatakan bahwa meletakkan semua molekul dan ion ya ini dia. Meletakkan semua molekul dalam suatu kurungan seperti ini ya. Sementara yang ion yang bebas itu ada di luar bracket. Jadi seperti ini. Jadi rumus kita senyawa koordinasi yang kita dapatkan itu sebenarnya hasil dari teori Werner. Karena waktu itu ada 2 orang pakar dari kimia koordinasi, Werner dan Jorgensen, yang berbeda gitu ya. Masing-masing bersikukuh. Akhirnya Werner lah nanti yang dapat yang benar apa yang dikatakan Werner, dia memperoleh hadiah Nobel ya bidang kimia koordinasi. Nah ini dia. Jadi di sini 4 ini ada 2 mengapa warnanya berbeda gitu ya. Karena satunya ada ini 4 Cl2 gitu ya. Ada yang saling sama seperti ini ya. Ini namanya yang cis, yang lain saling berlawanan. Kalau yang hijau ini Cl. Mengapa warnanya berbeda? Karena satu strukturnya Cl-nya seperti ini, yang berdekatan ya. Ini namanya cis. Yang berlawanan, yang posisi ini, itu dinamakan trans. 2 senyawa ini sifatnya berbeda. Begitu juga warnanya juga berbeda ya. Itu yang diusulkan oleh Werner ya. Jadi pertama-tama kali orang menganggap bahwa ikatan antara logam sama ligan itu tidak lain adalah ikatan antara asam Lewis sama basa Lewis. Ini basa Lewis, ini asam Lewis ya, menyediakan sehingga seperti ini ikatannya. Karena yang metal itu sebenarnya asam Lewis, dia menyediakan orbital kosong. Sementara yang ligan disebut basa Lewis karena ada pasangan elektron. Itu pertama-tama ikatannya itu seperti itu ya. Sekarang ini cepat aja ya. Cara menentukan bilangan koordinasi, saya kira sudah pernah dapat di kimia dasar. Kita lihat di sini bilangan koordinasinya ini, kalau seperti ini kita tahu ya, ini pasti muatan dari ion kompleksnya itu 2. Kita tahu bahwa di sini NH3 itu molekul netral, tidak bermuatan ya, sehingga Cu pasti bilangan oksidasinya itu adalah 2. Jadi kalau ini gampang karena NH3 sudah tahu molekul tidak bermuatan, Cu pasti bermuatan 2. Nah, kalau ini kita bisa juga lihat H2O itu juga tidak bermuatan ya.
H2O berarti 0. Di sini bermuatannya adalah minus 1 dikali 2 minus 2 supaya netral. Ini molekul yang netral. Berarti di sini tiga, 4, minus 2. Ini harusnya ada tanda minus ya. Ada tanda positif baru kita buat di sini. Oke, saya buat di sini ya. Di sini harusnya ada kurung buka di sini ya. Tandanya positif 1. Kalau positif 1 itu berarti kalau hanya gini aja nggak bisa kita tentukan. Ini harus ada kurung pulawalnya di sini ya. Sini positif 1. Sehingga kalau ini seperti yang dia buat, muatan dari ionnya positif 1, ini positif 2, supaya dihasilkan positif 1 karena ini 0, muatannya jadi positif 3. Nah, CR ya. Sekarang kita masuk ligan polidentat. Ligan polidentat ini adalah ligan yang memiliki atom donor dalam satu molekul itu lebih dari 1 ya. Misalkan ligan etilen diamin. Etilen diamin ini ada 1, 2, 3. Ada 3 sebenarnya ligannya, tapi satu ligan memiliki 2 atom donor. Ini dia atom donornya ya. Di sini atom donornya ya 1 sama 1. Jadi ini etilen diamin, NH3, NH2, CH2, CH2, NH2. Dari M-nya atom donornya. Jadi karena 2 dalam satu molekul atom donornya ada di N ini, ligan etilen diamin ini dikatakan ligan bidentat ya. Kemudian selain bidentat dia punya ligan polidentat, EDTA, etilen diamin tetraasetat. Ada 6 ya atom donornya, 1, 2 ya, 1, 2, 3, yang biru-biru semua 4, 5, 6. Ada 5, ada 6 donor dalam satu molekul. Na sini ya, kobal EDTA. Itu dia ya, itu dinamakan polidentat. Sekarang kita lihat polidentat ligan yang dinamakan ligan kelat. Ya, mungkin bisa diperbesar gambarnya ya. Ya. Salah satu contohnya ini ligan ya, beberapa jenis ligan, ada monodentat, bidentat, sama polidentat. Bidentat itu etilen diamin, bipiridin, ya, penantrolin, ini bipiridil, 2 atom donor, penantrolin, oksalat, sama karbonat, itu ligan bidentat. Ligan polidentatnya adalah dietilen diamin, trietilen diamin. Kalau dietilen diamin itu ada 3 ya. Trifosfat juga ada 3. Etilen diamin tetraasetat ada 6. Nah, ini ligan yang dinamakan ligan polidentat. Ligan-ligan polidentat itu dapat mengakibatkan ya, atom logam ini menjadi tidak aktif. Menjadi tidak aktif. Artinya apa? Ligan polidentat itu mengikat, terutama ligan kelat, akan mengikat logam itu sedemikian sehingga logamnya sendiri tidak aktif di dalam larutan. Ya. Tidak sebagai logam, sebagai molekul yang kompleks ya, molekul ini. Sehingga ion-ion fosfat ini digunakan untuk menangkap Ca dan Mg di dalam
menyebabkan air keras. Makanya di dalam deterjen itu sengaja ditambahkan fosfat. Ada fosfatnya di dalam deterjen. Gunanya apa? Kalau kebetulan air di rumah kita itu banyak mengandung ion-ion kalsium dan magnesium. Kalsium sama magnesiumnya itu diikat oleh fosfat sehingga menjadi tidak aktif dia. Tidak mengakibatkan air sadah. Itu dia gunanya dari ligan-ligan yang dinamakan ligan kelat. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi deterjen sengaja menambahkan ligan kelat untuk menonaktifkan ion-ion terutama Ca dan Mg2 yang dapat menimbulkan air sadah. Jadi sangat bermanfaat. Juga ini salah satu kegunaan dari senyawa koordinasi gitu, membuat ion-ion logam itu menjadi tidak aktif. Ya, dia tidak mengakibatkan menimbulkan air sadah. Ya. Ini salah satu kegunaannya. Sekarang kalau kita lihat fosfin, like klorofil A adalah tetradentat ligan. Ini ligan-ligan fosfin, ya. Ligan fosfin like klorofil A. Itu juga adalah ligan polidentat atau ligan kelating ligan. Terus ini ligan kelat lainnya yang dinamakan ligan fosfin. Fosfin ini adalah ligan porfirin, bukan fosfin, ligan porfirin, di mana ligan ini terdapat pada hemoglobin. Ya. Him itu adalah ligan porfirin dengan ion Fe, itu namanya heme tulisannya ya. Jadi ini termasuk juga ligan kelat. Mengapa seperti ini? Karena nanti Fe itu terikat dengan kuat, diikat dengan kuat oleh ligan porfirin ini di dalam hemoglobin. Yaitu namanya gugus-gugus yang bukan asam amino yang terdapat pada protein. Itu namanya gugus prostetik ya. Jadi heme group itu terdapat pada hemoglobin ya. Dan itu dinamakan gugus prostetik, yaitu gugus yang bukan asam amino tapi terdapat pada protein. Ini ya. Jadi important molekulnya seperti heme. Heme itu artinya Fe. Kalau dinamakan heme itu ada Fe, ada ligan ini. Satu kesatuan Fe sama ligan ini. Ada juga klorofil. Klorofil itu ada ligan porfirin juga, tapi logamnya logam Mg. Itu bedanya nanti ya. Ini nomenklatur ya. Kita lihat ligan. Azida, N3, azido, Br, bromo, Cl-, kloro, cyano, kloro, hidrokso. Kalau oksalat, oksalato. O2-, okso. Yang tidak berubah, amonia, amin ya. Water, aqua, piridin ya piridin. Itu ligan-ligan yang netral, tidak perlu ditambah O ya penamaannya. Sekarang kita lihat di sini ya. Ini kation ya, karena ini nanti punya kationnya, ini anionnya. Sehingga namanya adalah disebutkan ini, yang di dalam ini dia. Ion positif terlebih dahulu, baru ion negatif.
Jadi cara penamaannya sama saja seperti NaCl, natrium klorida. Di dulu yang kationnya, baru yang anionnya. Karena ini kationnya yang depan ini, yang anionnya yang belakang. Yang kationnya merupakan ion kompleks. Dalam ion kompleks ya, disebut dulu ligannya sesuai huruf abjad. Pentaamin. Karena ini satu, pentaamin kloro. Nah, karena kationnya kobal, tidak perlu ditambah at. Kalau negatif baru ditambah at. Pentaamin kloro. Kobal. Kobalnya ini muatannya 3 ya. Karena ini kan kalau ada 2 berarti muatannya 2 negatif ya. Klorida 2 negatif, di sini 1 kan. Minus 1. Di sini 0. Di sini dapatnya minus 2. Supaya dapat minus 2, kobal harus 3. Jadi 3. Pentaamin, kloro, kobal 3, klorida. Itu cara penamaannya. Kalau negatif, itu baru dikasih tambah O ya. Jadi name of a nucleogen biasanya ditambah O. The ending of name of the neutral are not changed. Yeah. Prefix tell the number of type ligand in the complex. If the name of the ligand itself has such prefix, alternative like bis, tris, and extra are used. Misalnya ya, pentaamin kloro kobal 3 klorida. Ya. Kita lihat namanya isomer. Sekarang kita lihat isomer. Nah, isomer ini ada 2 ya. Jadi formulanya sama tapi memiliki sifat yang berbeda ya. Formulanya sama, sifat berbeda. Isomer ada isomer struktural, isomer stereoisomer. Struktural itu artinya perbedaan ikatannya. Koordinatan spread isomer, linkage isomer terbagi 2. Stereoisomer ada geometri isomer dan optical isomer. Ya, itu pembagian dari isomer ya. Isomer misalnya NO, ligand NO can bind with metal one another atom such as donor atom, linkage isomer form. Di sini ya, nitro ya di sini atau nitrito. Kalau di nitrito ini kan NO2, ini dari O-nya. Dari O-nya yang berikatan dengan logam, itu namanya nitrito. Tapi kalau dari N-nya, itu namanya nitro. Ya, struktural itu salah satu struktural linkage ya. Ini stereoisomer, nanti bisa dilihat lah stereometrik sama terang. Sekarang saya masuk kompleks dan warna. Kompleks dan warna ya. Kita lihat di sini CR6 F6 3 kali, nah green warnanya, CR H2O 6 kali violet, CR NH3 6 kali yellow, CR CN 6 kali warnanya yellow juga. Ada green, violet, yellow, yellow. Kita lihat di sini ligannya, atom pusatnya itu sama ya. Yang membedakannya adalah hanya ligannya, sama-sama bermuatan 3 positif, tapi ligannya yang berbeda. Sehingga pemisahan orbital D-nya juga menjadi sangat berbeda. Kalau F sangat kecil, H2O lebih besar, CNH3 lebih besar, CN menjadi sangat lebih besar. Pemisahan inilah yang mengakibatkan warna dari kompleksnya itu berbeda ya. Jadi kalau semakin besar perbedaannya, semakin besar, maka panjang gelombangnya itu semakin kecil ya. Panjang gelombang, large gap, panjang gelombangnya itu semakin kecil. Artinya energinya juga semakin besar gitu ya. Jumping from energi yang rendah ke energi yang tinggi.
Sekarang saya kasih tugas dulu. Saya masuk dulu lah ya sebelum kasih tugas. Nanti jam 10 saya kasih tugas Anda. Pertemuan yang kedua ini ya, 1. Ya. Ini sama ya. Ini tadi sudah ya. Sama sudah. Ini warna tadi ya. MN kita lihat ya. Aqueous Oxo Anion. Oxo tuh sini ya. Kita lihat MN2 warnanya sini, MN4 warna ini, MN7 warnanya sini. Berbeda. Kemudian vanadium, kromium, sama mangan 7. Berbeda ya. Semua warnanya berbeda. Ini tadi. Ini lama ya, lama. Sudah, nama sudah. Sekarang saya masuk ke bilangan koordinasi ya, coordination number dan bentuk dari ion kompleks. Sekarang kalau kita lihat bilangan koordinasi 2, contoh kompleksnya linier, CuCl2 negatif. Kemudian AgNH3 2 positif. AuCl2 negatif. Ini bilangan koordinasi 2. Bilangan koordinasi 4 ada 2 jenis, ada tetrahedral dan ada segi 4 datar. Segi 4 datar itu nikel, Pd, yang tetrahedral ini Cu, Cd, dan sebagainya. Kemudian ada yang oktahedral. Oktahedral bilangan koordinasi adalah 6 ya. Ligan tadi 2, graphing ion. Ini sekarang kita lihat ligan-ligan polidentat ya. Mg ATP ya. Ini dia Mg. Anda lihat ATP. Adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat. Tadi ligan-ligan yang fosfatnya itu. Graphing ion atau kelat ion. Ligan yang bisa menangkap ion-ion logam ya. Ini tadi ini cis sama trans sudah. Sekarang warna ya. Sekarang apa yang tadi kita katakan bahwa salah satu penyebab warna daripada suatu senyawa kompleks itu karena ada perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah. Jadi kalau orbital D ya, T2G menjadi EG. Ini elektron. Misalnya kita punya kompleks TiH2O 6 kali 3 positif. Kita kasih contoh Ti ya, ada 1 di sini. Kemudian elektronnya itu pindah kemari. Jadi pada saat dia pindah, dia bisa pindah ke atas karena dia menangkap elektron. Kebetulan yang ditangkap dia itu adalah warna yang ini nih. Ya, ini misalnya warna masuk semuanya, dia hanya menangkap yang ini. Karena menangkap yang ini, sisa warna inilah warna yang kita lihat. Warna transmitted light. Jadi incoming light ya, ini sinar yang masuk, sinar yang diserap, 2 buah sinar ini, panjang gelombang tertentu, ini sinar yang keluar. Ya. Sehingga orang sudah membuat di sini, kalau kita menyerap warna biru, warna yang tampaknya adalah warna violet. Kalau yang diserap warna merah, warna yang ditangkap adalah green. Itu namanya artist wheel ya. Ini kita lihat di sini. Misalkan warna yang diserap adalah panjang gelombang 400, warna yang tampak adalah 560. Itu sudah di hubungan antara warna yang diserap sama warna yang tampak juga sudah dibuatkan oleh kita. Jadi sebenarnya ini tadi ya, pemisahan pada saat ini ligan medan lemah, ini ligan medan kuat. Ya tadi H2O sama Cn itu tidak kita kasih contohnya ya.
Nah, kalau yang H2O dia tidak memisahkan, yang Cn memisahkan elektron. Nah, ini namanya spectrochemical series, high spin, low spin, splitting orbital. Oke, sekarang saya kasih tugas dulu beberapa ya.